Ya Allah, ini kalau ngelihat pemandangan anak-anak mulai dari umur 4 tahun ke atas, ini pada udah hafal, bahkan di sebelah saya dia udah mulai menghafal Quran sejak umur 13 tahun sampai sekarang. Sedangkan saya juz amma aja saya belum hafal semua, ya Allah. Saya kembali melanjutkan perjalanan Jazirah Islam, mengangkat kisah Muslim dari berbagai belahan dunia. Kali ini, wajah Muslim di benua Afrika menjadi tujuan saya. Negara eksotik di tepi Samudra Atlantik yang 99% warganya memeluk Islam, Maroko. Meski terbentang jarak sepertiga lingkaran bumi, namun hubungan persahabatan Maroko dan Indonesia sudah terjalin lebih dari setengah abad. Salah satu negara di Afrika Utara yang memberikan kemudahan bebas visa bagi masyarakat Indonesia adalah Maroko. Ya, karena Raja Muhammad V ingin agar masyarakat Indonesia terasa seperti rumah sendiri di Maroko. Nah, selain itu juga ternyata Presiden Soekarno merupakan presiden pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri Maghrib ini. Oleh sebab itu, Raja Muhammad V memberikan penghargaan kepada Presiden Soekarno dengan menggunakan namanya sebagai nama jalan di salah satu jalan di ibu kota Rabat. Nah, untuk balasannya Indonesia menggunakan nama kota di Maroko yaitu Casablanca sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. Kunjungan saya ke negeri Al-Mamlaka Al-Maghribiyah ini diawali dengan melihat cantiknya ibu kota Maroko, Rabat. Kota yang dikenal dengan julukan 1000 benteng ini memang sungguh mempesona. Reruntuhan benteng serta bekas kerajaan ribuan tahun lalu ini terbentang cantik dan menjadi ciri khasnya. Kota yang terletak di mulut sungai Bourekrek ini sungguh menarik hati saya. Indah, masyarakat yang ramah, ditambah dengan perpaduan budaya Arab, Perancis, dan Spanyol, membuat aura Maroko semakin memikat. Negeri Maghrib, atau yang berarti barat, memang dihuni oleh mayoritas Muslim. Ini yang membuat saya penasaran, apakah berbeda dengan rasa tanah air Indonesia? Langkah kaki mengantar saya ke daerah Saleh, 30 menit dari pusat ibu kota Rabat. Saya mendapat informasi jika di daerah ini terdapat rumah hafiz, tempat para penghafal Quran. Maroko memang terkenal sebagai negara yang paling aktif dalam melahirkan penghafal Al-Quran. Namun tak saya sangka, geliat itu juga muncul di tempat yang dijuluki Bronx-nya kota Rabat. Selamat datang di Rumah Hafiz Quran Darul Feth di Salah, Rabat, Maroko. Di rumah sederhana yang juga disebut kutab ini, sekitar 50 anak datang setiap sorenya untuk belajar menghafal Al-Quran. Ya, bukan sekedar belajar membaca, namun merapal ingatan mereka akan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Masya Allah, sungguh luar biasa. Saya langsung disambut dengungan hafalan Al-Quran. Nama Darul Feth atau Rumah Kemenangan begitu cocok disandingkan dengan anak-anak ini yang berlomba paling kuat hafalannya. Ada dua metode menghafal di Kutab Darul Feth.
pertama adalah menghafal lembar demi lembar mushaf Quran. Maha suci Allah, saya tak dapat membendung keharuan di tengah-tengah anak yang begitu mulia ini. Ya Allah, nikmatu Allah, mana lagi yang kau dustakan. Ini kalau ngelihat pemandangan anak-anak mulai dari umur 4 tahun ke atas, ini pada udah hafal, bahkan di sebelah saya dia udah mulai menghafal Quran sejak umur 13 tahun sampai sekarang. How old are you now? 19 years old, dia udah hafal Quran hanya dengan mengulang 4 kali membaca Quran. Sedangkan saya juz amma aja saya belum hafal semua, ya Allah. Astagfirullah. Saya harus banyak belajar dari anak-anak di sini. Saya merasa malu dan menyesal telah membuang waktu yang berharga tidak menghafal kitab Allah ini sedari belia. Padahal kemuliaan orang yang menghafalkan Quran itu begitu besar, derajat yang lebih tinggi di surga kelak. Saya iri dengan anak-anak yang mampu menghafal 6.666 firman Allah di usia yang sangat muda ini. Metode kedua yang diterapkan di Kutab Darul Fath untuk menghafal Al-Quran adalah mengulangi 5 ayat per hari selama minimal 5 kali dan ditambah 5 ayat lagi di hari berikutnya. Tidak lupa menyetor hafalan kepada ustadz atau guru agar bisa dikoreksi. Selain cara tersebut, metode tradisional turun-temurun khas Maroko yang satu ini pun boleh dicoba. Menulis ayat suci Al-Quran dengan tinta dan pena bambu di atas lauhah atau sebilah papan. Menulis dipercaya dapat memperkuat hafalan karena kita menggunakan semua indera saat melakukannya. Setiap apa yang ditulis, dilihat mata, didengar telinga, dan dilafalkan dengan lisan lebih mudah untuk dihafalkan. Allah Azza wa Jalla takaffala bihifdhihi min fawqi 7 samawat. Walillahi alhamd. Huwa mahfudun raghma kayd al-kaidin wa raghma makr al-makirin. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau kariha al-kafirun. Hadhihi min alamat itmam hadha an-nur. تجد أطفال صغار يحفظون كتاب الله عز وجل. Siapa yang menghafal Al-Quran, Allah pasti akan menjaganya. Itulah janji Allah Azza wa Jalla. Rumah Hafiz Darul Fath dibuka sejak tahun 2005 dengan jumlah murid yang dapat dihitung dengan jari. Seiring waktu, semakin banyak anak yang tertarik dan mencintai Al-Quran. Kini hampir semua anak yang tinggal di sekitar area kutab ini dapat belajar menghafal Quran tanpa dipungut biaya. Kutab Darul Fath berdiri atas mimpi dari Muhammad bin Wa'dah, seorang penghafal Al-Quran yang kehilangan penglihatannya 25 tahun lalu. يعني أنا لم أولد كفيف. كنت بشكل عادي بصري بشكل عادي يعني ترعرعت في كتاب قبل تمدرس بدأت حفظ القرآن ولكن بعد 15 سنة وقع لي مشكل في بصري لمدة 2 سنين وأنا أعالج ثم فقدت بصري في تقريبا 1992
مباشرة سبحان الله وجدتني أحفظ القرآن أهتم به اهتماما، يعني كأن الله عز وجل عوضني عن هذه النعمة البصر أنني وجدتني أحفظ القرآن. Huda, istri Habib, juga memiliki peran besar di Kutab Darul Fath. Ia menjadi salah satu guru bagi murid perempuan di usia yang masih cukup muda, 25 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Selain mengontrol hafalan anak-anak, Habib dan Huda juga menjaga hafalan mereka sendiri agar tidak hilang dengan cara murojaah atau mengulang minimal 30 menit dalam sehari. وهم فيها خالدون لحفظ القرآن مع أنني امرأة متزوجة فحين تحفظ القرآن ضروري من إيجاد الوقت فالعمل ينتهي في الصباح عمل البيت فالمساء يبقى فارغا بالنسبة لي يعني تنظيم الوقت مسألة عادية حين يرتبط بالقرآن الكريم فالقرآن يجد نفسه بالنسبة للنساء توجيه للنساء اللاتي يرغبن في حفظ القرآن الكريم. Satu tips penting lagi dalam menghafal Al-Quran adalah menjaga kejujuran. Karena jika sering berbohong, maka lunturlah hafalannya. هي حرف ساكن يثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. Sore hari saatnya belajar ilmu tajwid. Bagi orang Maroko, hafalan Quranlah yang didahulukan, baru kemudian mempelajari tajwid atau hukum bacaan Al-Quran. Untuk memudahkan, ada sebuah lagu tajwid yang merangkumnya. Ya ampun, saya dikasih ulang tahun. Sana yang luar itu selamat ulang tahun. Syukran katir. Saat saya mulai menghafal lagu tajwid ini, tiba-tiba saya mendapat kejutan yang sangat manis. Doain saya. Please send me a prayer to Allah. My age, like Allah give me a healthy and I can memorize the Quran like all of you. Amin. Ya Allah, semoga di umur saya sekarang saya bisa ngafal Quran seperti mereka. Amin, amin. Insya Allah, amin. Insya Allah. Bagi saya, ulang tahun adalah momen di mana umur di dunia semakin berkurang, hingga tak perlu dirayakan. Namun kali ini begitu berarti karena saya melewatinya bersama anak-anak penghafal Al-Quran. Madinah, hadiyatu Darul Fath. هذه كتاب الله Darul Fath كتبت الكلمة ميلاد عيد ميلاد سعيد بارك الله لك في عمرك وزكاه وجعلك من أهل القرآن وخاصته اللهم اجعلك من أهل القرآن وخاصته وجعلك في خدمة الأمة الإسلامية آمين يا رب العالمين. شكرا كثير حبيب. شكرا. حتى أعمل خاتم هنا خاتم لدار الفتح من بعد أعمل إن شاء الله. مبروك عليك. Dapat hadiah Quran dari Al-Maghribi. Satu hari yang sangat indah bersama keluarga Habib dan murid-muridnya. Malam menjelang, saatnya anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Semoga Allah selalu meridhoi rumah hafiz Quran ini. Maroko masih terus memukau saya.
Sentuhan Arab terasa kental di berbagai kota di Maroko. Fes salah satunya. Fes terletak tak jauh dari Rabat, sekitar 2 jam perjalanan lewat jalur darat. Fes masuk dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO karena memiliki pasar tertua di dunia. Fes juga merupakan salah satu daerah urban yang bebas kendaraan bermotor terbesar di dunia. Tak heran saya masih bisa bertemu dengan keledai yang berseliweran membawa barang dagangan pemiliknya. Sebagai pasar yang ada sejak abad ke-9, Souk menawarkan banyak hal yang sangat menarik, makanan khas, baju tradisional, hingga produksi peraknya. Ya Allah, subhanallah, Masya Allah, baru kali ini saya jalan-jalan di pasar mendengarkan lantunan Al-Quran di seluruh penjuru pasar. Assalamualaikum. Hadal kutab Al-Quran? Ada kutab Quran. Lihat sini. Sini ternyata di tengah pasar ada anak-anak, pengajian anak-anak, dan siang hari mereka, ya mereka masih kecil-kecil. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ada sekitar 10 anak kecil yang menghafal surat-surat pendek. Mereka adalah anak-anak dari para pedagang dan juga dari keluarga kurang mampu yang tinggal di sekitar pasar Fes. Perjalanan masih panjang. Rasanya 1 hari tak cukup untuk menjelajah kota tua Fes. Tujuan saya berikutnya adalah tempat produksi kulit tertua di dunia. Ini dia Chouara Tannery, tempat penyamakan kulit tertua dan terbesar di Afrika Utara. Tempat penyamakan kulit kuno ini sudah berusia ratusan tahun dan dikelola turun-temurun oleh kelompok pedagang kulit di Fes. Begitu masuk, aroma khas kulit sapi dan kambing langsung menyambut saya. Jadi selain punya kota yang cukup tua, Fes ini adalah pusat kerajinan kulit terbesar di Maroko. Nah ini, tannery ini adalah salah satu, this is the oldest tannery. The oldest tannery hall in North Africa. Wow, di seluruh Afrika Utara, dan ini sudah berlangsung mulai dari abad ke-14. Is it true that the people here making the leather, like tanning the leather with the bird poop? Yeah, well, this is the smell of pigeon poop, pigeon dropping. Jadi ternyata bau yang sangat menyengat ini. Mereka menggunakan bahan-bahan alami sehingga menggunakan you use like water, salt, lime and pigeon poop. Unik sekali ya, menggunakan kotoran burung merpati dalam proses menyamak kulit secara tradisional oleh masyarakat Fes di Maroko. Ternyata cara ini sudah dilakukan sejak 600 tahun lalu. Kotoran burung merpati dipercaya mengandung amonia yang sangat tinggi dan dapat membuat kulit menjadi lebih lembut secara alami. Walaupun baunya luar biasa, tapi kualitas hasilnya berbeda dengan penyamakan kulit lainnya, sehingga membuat kerajinan kulit dari Fes Maroko ini terkenal seantero dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga sempatkan mampir ke salah satu pengrajin kulit di kota Fes. Setelah perjalanan yang cukup panjang, barulah kulit dijahit dan dibuat menjadi tas hingga pakaian. Ini seperti ini tasnya kualitasnya istimewa, khas dari Maroko. This really jamilah. Jamilah jiddan. Harga jual mulai dari 500 hingga 5.000 dirham Maroko atau setara dengan 150.000 sampai jutaan rupiah.
Produksi kulit dari Fez ini dikirim ke seluruh kota di Maroko dan menjadi buah tangan khas negeri Maghribi. Menghabiskan hari di Fez, kota yang telah berumur 1.300 tahun, membawa cerita yang tak akan pernah saya lupakan. Alhamdulillah, perjalanan Jazirah Islam kali ini di negeri Al-Maghribi, Afrika Utara penuh dengan makna. Maroko telah menumbuhkan kembali semangat kecintaan pada Al-Quran. Semoga Allah selalu menjaga benih-benih baru penghafal Quran di negeri 1000 benteng ini. Ila liqa. This country is very friendly for Muslim, right? Yes, people are really tolerant. They're not like aggressive or something. They just look.